Tidak jarang, dalam perhitungan pajak, melalui keluarnya surat ketetapan perpajakan atau SKP, terjadi perbedaan antara petugas pajak dan wajib pajak. Banyak dari perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan persepsi dalam menerapkan undang-undang perpajakan. Namun, Direktorat Jenderal Pajak telah membuat prosedur yang profesional untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas diterbitkan SKP di kantor wilayah atau Kanwil di wilayah kantor pelayanan pajak, di mana wajib pajak terdaftar. Namun, Ditjen Pajak pun memiliki hak untuk mempertahankan SKP untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak. Jika pada akhirnya proses di Kanwil tetap terjadi perbedaan pendapat, wajib pajak berhak untuk mengajukan banding di pengadilan pajak. Dalam pelaksanaan banding tersebut, Ditjen Pajak akan diwakili oleh para petugas pajak dari Direktorat Keberatan dan Banding. Mengawal seluruh proses keberatan di seluruh Indonesia, bagaimana artinya teman-teman bisa menyelesaikan permohonan keberatan dengan baik, dan juga bagaimana kita bisa menjadi wakil dari Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak, polisi apa yang kita ambil untuk memperbaiki sistem-sistem itu. Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, Direktorat Keberatan dan Banding memiliki 4 subdirektorat, yakni Subdit Pengurangan Keberatan yang menangani keberatan dari wajib pajak, Subdit Banding dan Gugatan 1 yang menangani banding dan gugatan di wilayah Jakarta. Selanjutnya adalah Subdit Banding dan Gugatan 2 yang menangani banding dan gugatan di luar wilayah Jakarta, dan Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi yang bertugas mengevaluasi seluruh keputusan keberatan pengadilan pajak, baik banding dan gugatan, serta menangani pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam skema penyelesaian sengketa pajak, Ditjen Pajak telah membuat prosedur yang harus diikuti tahap demi tahap, baik oleh wajib pajak maupun Ditjen Pajak. Wajib pajak jika tidak setuju terhadap surat ketetapan pajak tersebut bisa mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak ya, melalui KPP tempat dia terdaftar. Kemudian keberatan itu akan diproses oleh Kanwil yang wilayahnya meliputi KPP tempat terdaftar tersebut. Setelah 12 bulan, Kanwil tersebut harus segera menerbitkan keputusan keberatan. Ya, dalam hal ternyata wajib pajak tidak setuju terhadap keputusan keberatan, dia bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak, langsung pengadilan pajak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat bandingnya diterima oleh pengadilan pajak harus sudah memutus sengketanya. Jika 12 bulan itu tidak dirasakan belum cukup, bisa diperpanjang sampai dengan 15 bulan, jadi perpanjang plus 3 bulan. Nah, dalam hal ternyata wajib pajak juga tidak setuju terhadap hasil putusan pengadilan pajak, wajib pajak bisa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Untuk hal-hal yang saya kira yang baik ke depan, ya antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak itu perlu memang suatu komunikasi yang lebih intens, terutama dalam hal pemahaman aturan dan pelaksanaan administrasi perpajakan itu sendiri. Data yang tercatat di Ditjen Pajak di tahun 2012, terdapat 3.718 hasil putusan pengadilan pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.744 berkas dilakukan evaluasi, dan hasilnya sebanyak 1.238 berkas putusan dilakukan peninjauan kembali. Evaluasi dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan. Ya, kalau memang kita bisa selesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tanpa melalui proses hukum yang berbelit dan panjang, saya rasa itu akan bisa lebih mempermudah, tidak hanya dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelesaikan permasalahan, tapi juga akan lebih memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa mereka secara lebih cepat.
Dalam menyelesaikan sengketa pajak, Ditjen Pajak terus meningkatkan profesionalisme dan integritas para pegawai pajak yang menangani keberatan dan banding wajib pajak. Namun, Ditjen Pajak juga berharap para wajib pajak dapat lebih memahami, mengetahui dan melaksanakan penghitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak yang benar, sehingga tidak timbul koreksi oleh petugas pajak dan diterbitkan SKP oleh Ditjen Pajak. Sebenarnya sedari awal harapan kami wajib pajak itu sudah menyampaikan SPT yang dengan benar, lengkap, dan jelas, sehingga kemungkinan terjadi koreksi dalam pemeriksaan itu kecil. Ya. Dalam hal koreksi kemungkinan koreksi ini kecil, maka kemungkinan terjadi sengketa pajak juga sangat kecil. Proses penyelesaian sengketa pajak merupakan hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Para pegawai pajak sudah terdidik dan terlatih, dan terus ditingkatkan kompetensinya untuk menjalankan proses tersebut dengan profesional. Hal tersebut sejatinya merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak demi pembangunan di tanah air.